ya Tuhan, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang kudengar dari Bapakku. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, segala perintah Allah, apapun itu, pastilah amat penting untuk kita lakukan, sebab itu semuanya demi keselamatan jiwa kita. Seperti Injil pada hari ini, di dalam perintahnya pun pastilah ini perintah yang amat penting, yakni hendaklah kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Dengan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan ini, maka jaminan keselamatan adalah bahwa kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan. Dan karena sebagai sahabat yang dikenal baik olehnya, maka terbuka kemungkinan keselamatan bagi kita. Bagaimana kita mengasihi sesama kita, dan tentunya seperti Tuhan mengasihi kita. Kita diminta untuk mengasihi dengan kualitas kasih Kristus sebagaimana Kristus mengasihi kita. Itulah petunjuk bagi kita untuk bagaimana kita mengasihi sesama kita. Kita hidup saling mengasihi dengan kualitas kasih Kristus sebagaimana Tuhan telah menunjukkan kepada kita semasa hidupnya ketika Tuhan datang di muka bumi ini menunjukkan kasih-Nya itu kepada kita. Tindakan-tindakan kasih-Nya itulah yang menjadi petunjuk bagi kita bagaimana kita mengasihi. Rasa kasih yang Tuhan telah tunjukkan kepada kita, itulah yang kita miliki dan kita terapkan di dalam hidup ini. Yang pertama, Tuhan kita Yesus Kristus memiliki hati yang mudah iba dan hatinya selalu tergerak oleh rasa belas kasihan. Tuhan kita Yesus Kristus memiliki hati yang lembut dan mudah kasihan kepada orang ketika Dia menyaksikan orang yang sakit, difabel, terdiskriminasi, terpinggirkan,
ditolak oleh masyarakat umum, miskin dan malang hidupnya, Tuhan kita Yesus Kristus tidak bisa tinggal diam dan hatinya tergerak oleh rasa belas kasihan, mudah kasihan. Akhirnya Tuhan melakukan tindakan kasih yang nyata yang dilakukannya. Dan tindakan kasih itu karena Tuhan kita Yesus Kristus tahu betul isi kedalaman hati dari orang-orang semacam itu, di mana Tuhan bisa membaca hati mereka yang ingin dimanusiakan sebagai manusia. Itulah yang dikehendaki oleh Allah, bahwa kita memiliki rasa yang mudah untuk iba dan tergerak oleh rasa belas kasihan kepada sesama kita. Dan yang kedua, Tuhan kita Yesus Kristus memiliki kesabaran yang amat tinggi dan jiwa pengampun yang amat besar. Sehingga oleh karena tingkat kesabarannya yang maha mulia itu, nyatalah rasa sabar yang dimilikinya itu, Tuhan selalu terbuka untuk mengampuni siapa saja yang datang kepadanya. Tuhan amat toleran kepada pribadi-pribadi yang memiliki rasa sesal dan tobat pada dirinya, seperti anak yang hilang, datang tertunduk menyesal, maka Tuhan seperti Bapa yang murah hati itu memaafkan. Demikianlah kita juga telah ditanamkan rasa kasih semacam itu. Ketika anak-anak kita tertunduk meminta maaf atas segala kesalahannya kepada kita sebagai seorang tua, maka hati yang murah hati sebagai Bapa yang dan Ibu yang murah hati itu, maka nyatalah kita memaafkannya. Itulah jiwa yang dimiliki oleh Tuhan sebagai yang panjang sabar dan pengampun adanya. Bahkan sangat sabarnya itu, Tuhan kita Yesus Kristus mengampuni mereka yang memfitnahnya, memukulinya, dan menyalibkannya. Itulah kasih yang amat mulia yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang ketiga, kasih Tuhan nyatalah bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak cinta diri. Tuhan kita Yesus Kristus selalu memikirkan keselamatan dan kebahagiaan orang yang dicintainya. Dan itu amat nyata, bagaimana Tuhan selalu memikirkan keselamatan dan kesejahteraan murid-muridnya, sahabat-sahabatnya, dan tentu juga adalah umat Allah yang oleh Bapa telah diberikan kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Cintanya sungguh total tak habis-habisnya, bahkan diserahkan sampai titik darah penghabisan melalui penebusan yang telah Dia lakukan. Dan itulah cinta yang nyata, bahwa kita memiliki rasa kasih pengorbanan yang hendaknya terbuka selalu kita berikan hanya semata-mata demi keselamatan dan kebahagiaan orang-orang yang kita cinta. Sebagaimana seorang bapa atau ibu, Tuhan kita Yesus Kristus memiliki kesempurnaan kebapaan dan keibuan yang lengkap dalam kasih itu, hanya semata-mata memikirkan kebahagiaan anak-anaknya. Demikianlah Allah Bapa di surga selalu memikirkan bagaimana anak-anaknya di muka bumi ini yang percaya kepadanya dan percaya kepada putranya Tuhan Yesus Kristus beroleh keselamatan. Dengan demikian, ketika kita senantiasa memiliki hidup kasih seperti Tuhan kita Yesus Kristus, maka nyatalah kita semua akan selalu berada di dalam hadirat Bapa. Dengan demikian, apa yang menjadi perintah Tuhan adalah sempurna adanya bagi kita semua,
kasihilah seorang akan yang lain.